2019, dunia digemparkan oleh penemuan virus corona baru. 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan. Virus ini dapat menginfeksi manusia dan hewan. Ada beberapa jenis virus corona. Dua di antaranya yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus atau SARS-CoV dan MERS coronavirus serta novel coronavirus yang baru saja ditemukan. Mereka semua adalah keluarga besar virus corona yang biasanya menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa menyebabkan kematian. Lalu, apa yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud 2019 novel coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu, biasa hingga parah. Virus ini merupakan virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini diidentifikasi pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Diduga virus ini berasal dari kelelawar yang dijual di sebuah pasar. Selain dapat berpindah dari hewan ke manusia, juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus tersebut ditransfer ke tubuh manusia lewat kontak dan makanan. Nah, kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar COVID-19, bukan? Apa yang dimaksud dengan COVID-19 itu? Nah, COVID-19 ialah kependekan dari CO untuk corona, V untuk virus, dan D untuk disease yang berarti penyakit. Kepanjangan COVID-19 adalah coronavirus disease. Lalu angka 19-nya itu apa? Jadi, angka 19 tersebut merujuk pada kemunculan wabah tersebut, yakni pada akhir tahun 2019. Jadi, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 2019 coronavirus. Nama COVID-19 adalah nama resmi yang langsung diberikan dan diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di Indonesia sendiri, sudah banyak terdapat kasus tentang penyakit COVID-19 ini. Berdasarkan informasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, saat ini telah tercatat sudah mencapai 104.432 kasus positif corona, 62.138 dinyatakan sembuh, dan 4.975 orang telah meninggal dunia per tanggal 29 Juli 2020. Gejala COVID-19 biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebabkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Apa aja sih gejala infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya seperti batuk dan pilek biasa, disertai demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi, orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala yang lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Adapun gejala lain seperti sakit kepala, mudah lelah, dan sakit tenggorokan. Orang yang beresiko terkena virus ini seperti pertama, orang lanjut usia, terutama yang punya riwayat penyakit kronis. Kedua, wanita hamil. Ketiga, orang dengan disfungsi hati dan ginjal. Sementara itu, anak-anak yang juga kemungkinan terserang virus ini. Ada beberapa cara orang yang terinfeksi corona bisa menularkan virus ke orang lain, yaitu pertama, melalui droplet atau tetesan atau cairan yang berasal dari batuk dan bersin orang yang terinfeksi COVID-19. Kedua, kontak pribadi seperti menyentuh, berjabat tangan dan orang yang terinfeksi COVID-19. Ketiga, menyentuh benda atau permukaan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Sayangnya, hingga kini belum ada obat untuk virus corona. Para ilmuwan masih mengembangkan vaksin untuk menangkal dan menginfeksi virus. Ada
Adapun upaya yang paling memungkinkan saat ini adalah meredakan gejala yang muncul antara lain. Pertama, memberikan obat pereda demam dan nyeri untuk pasien. Kedua, pasien diharapkan istirahat dengan cukup dan diisolasi dari orang lain agar virus tidak menyebar. Ketiga, pasien harus memperbanyak minum air agar demam turun dan tidak dehidrasi. Keempat, pasien dianjurkan untuk mandi air hangat dan tidak tidur di ruangan lembab agar batuk dan sakit tenggorokan tidak semakin parah. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Pertama, cuci tangan dengan sabun secara teratur. Kedua, selalu gunakan masker ketika beraktivitas di tempat umum. Ketiga, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Keempat, menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan matang. Kelima, hindari suasana keramaian. Apabila gejala COVID-19 muncul, segera kunjungi rumah sakit rujukan. Segeralah tanyakan pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Diagnosis dan penanganan yang cepat dan tepat bisa meningkatkan peluang kesembuhan infeksi virus tersebut. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Salam sehat! Cara memakai masker dengan benar. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan masker medis. Masker medis lebih sering disebut sebagai masker bedah. Masker ini banyak digunakan oleh tenaga medis untuk melindungi diri mereka dan orang lain dari penyebaran penyakit yang ditularkan melalui udara, cairan tubuh, dan substansi lain. Selama masa penularan wabah penyakit, Kementerian Kesehatan juga menganjurkan masyarakat untuk memakai masker medis untuk melindungi diri. Masker tersebut umumnya dirancang lebih longgar, tetapi tetap mampu menutupi mulut dan hidung. Metode pertama yaitu memakai masker. Jadi teman-teman, yang pertama, cuci tangan. Sebelum menyentuh masker bersih, cuci tangan secara menyeluruh dengan sabun dan air. Yang kedua, perhatikan cacat pada masker. Ketika mengambil masker baru yang ada di kotak, periksalah untuk memastikan tidak ada cacat, lubang, atau sobekan. Jika ada cacat, lubang, atau sobekan, buang dan ambil masker baru yang belum digunakan. Yang ketiga, letakkan bagian atas masker dengan benar. Agar masker pas dipakai, bagian atasnya memiliki sisi keras yang dapat ditekuk untuk menyesuaikan bentuk hidung. Pastikan sisi tersebut menghadap ke atas. Yang keempat, pastikan sisi yang benar menghadap keluar. Bagian dalam masker medis biasanya berwarna putih dan bagian luarnya berwarna lain. Sebelum dipakai, pastikan sisi berwarna putih menghadap ke wajah. Yang kelima, pasang masker. Ada banyak tipe masker medis. Masing-masing memiliki metode pemakaian yang berbeda-beda di bagian kepala. Misal, di lubang telinga, memakai tali, ataupun dengan karet. Yang keenam, sesuaikan posisi penahan hidung. Setelah masker terpasang, gunakan telunjuk dan ibu jari untuk menekan sisi atas masker yang dapat ditekuk agar pas di batang hidung. Yang ketujuh, ikat karet bawah jika perlu. Jika Anda menggunakan masker dengan karet yang mengikat bagian atas dan bawah kepala, sekarang ikatkan tali bawah di dasar tengkorak, karena penyesuaian hidung mempengaruhi letak masker. Sebaiknya tunggu sampai bagian hidung sudah pas sepenuhnya, baru ikat karet bawahnya. Dan yang terakhir, kencangkan masker ke wajah dan di bawah dagu. Setelah terpasang,
pastikan masker menutupi wajah dan mulut, dan bagian bawahnya menutupi sampai bawah dagu. Itu tadi untuk cara pemakaian masker. Metode kedua adalah melepas masker. Yang pertama, cuci tangan. Tergantung apa yang kamu lakukan sebelum melepas masker, cuci tangan terlebih dahulu. Atau mungkin Anda perlu melepas sarung tangan medis, mencuci tangan, kemudian melepas masker. Yang kedua, lepas masker dengan hati-hati. Secara umum, lepas masker hanya dengan menyentuh tepi, tali, atau lubang. Tapi jangan menyentuh bagian depan yang mungkin saja sudah terkontaminasi. Yang ketiga, buang masker dengan aman. Masker medis didesain untuk digunakan satu kali aja. Oleh karena itu, segera buang ke tempat sampah begitu dilepas. Dan yang terakhir, cuci tangan sekali lagi. Setelah membuang masker, cuci tangan sekali lagi untuk memastikan tangan Anda tetap bersih dan tidak terkontaminasi oleh masker kotor. Jadi buat teman-teman, kalau mau keluar rumah atau kemanapun, cara mencuci tangan dengan benar. Jadi di sini kami mau kasih tipsnya. Yang pertama yang teman-teman harus lakuin adalah basahi tangan dengan air bersih. Kedua, gunakanlah sabun secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan secara memutar. Yang keempat, usap dan gosok kedua punggung tangan. Yang kelima, gosok sela-sela jari. Yang keenam, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Yang ketujuh, gosok dan putar ujung jari. Yang kedelapan, letakkan ujung jari ke telapak tangan lalu diputar. Dan yang terakhir, kemudian bilas dengan air bersih. Jadi jangan lupa selalu cuci tangan ya teman-teman. Apa sih bedanya endemi, epidemi, dan pandemi? Dunia kita sekarang darurat virus corona saat ini. Saking menularnya, virus ini udah nyebar ke lebih dari 95% negara. Bahkan, jumlah kasus paling banyak sudah bergeser sekarang ke Eropa, yang sekarang jadi pusat penyebaran baru virus ini. Organisasi Kesehatan Dunia pun udah netapin virus corona sebagai pandemi. Tapi tunggu dulu, sebenarnya apa itu pandemi dan apa bedanya dengan epidemi dan endemi? Apa mereka semua beda atau sama dengan wabah? Jadi teman-teman, jawabannya mereka itu ternyata adalah 4 tingkatan yang berbeda. Jadi biasanya tingkat siaga penyakit yang menular itu mulai dari tingkat daerah. Kalau nggak direspon dengan sigap, barulah akan mewabah sampai tingkat nasional. Dari sana bisa jadi tambah parah lagi. Jadi menyebar ke negara tetangga dan buat penyakit-penyakit yang paling berbahaya bisa menyebar ke seluruh dunia. Oke, terus seberapa bahaya pandemi sebenarnya? Lalu, sebelum corona, apakah ada pandemi yang udah pernah dunia kita hadapi? Jadi, ceritanya, yang namanya pandemi tentulah sangat bahaya banget ya teman-teman. Coba kita lihat contoh di sini. Misalnya, malaria atau DBD yang sangat ditakuti anak-anak Indonesia. Ini adalah kasus endemi. Kalau kamu pernah dengar Ebola yang ramai di negara ini, itu semua baru tergolong kasus epidemi dan bukan pandemi. Lalu, penularan COVID-19 itu seperti apa sih? Penularan ini di atas itu semua, yaitu kasus pandemi. Dari sini kita belajar dan tinggal kita untuk memilih menyelamatkan orang
aja ya. Daftar zonasi COVID-19 di Indonesia. Satuan Tugas COVID-19 melaporkan daftar zonasi risiko penularan virus corona atau kita sebut dengan COVID-19 berdasarkan analisis mingguan hingga saat ini, Minggu 26 Juli 2020, terdapat 94 zona hijau dan 53 zona merah penyebaran COVID di Indonesia. Juru bicara Satuan Tugas COVID mengatakan perkembangan zona risiko tinggi atau zona merah meningkat 6,81% dari minggu lalu menjadi 10,31%. Jadi teman-teman, harus kita ketahui ada 4 kategori zona wilayah terkait COVID-19 di Indonesia, yakni yang pertama zona hijau, yang berarti daerah tanpa corona. Yang kedua, zona kuning, artinya penyebaran corona itu sangat rendah. Yang ketiga, zona oranye, menandakan daerah dengan resiko corona sedang. Dan yang terakhir adalah zona merah, berarti wilayah dengan resiko penyebaran corona tertinggi. Jadi berikut daftar zona hijau di Indonesia. Selanjutnya, daftar zona merah di Indonesia. Diagnosis virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Dan yang ketiga itu ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infrared atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terdeteksi virus corona. Namun, bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Kapankah kita harus ke dokter? Jadi teman-teman, segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau kita sebut COVID-19, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID atau kontak dengan penderita COVID. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan
obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi tersebut agar bisa diarahkan ke dokter yang dapat